Selamat datang kembali di channel gua, yaitu Liputan Motovlog. Dan gak lupa gua mengucapkan selamat berpuasa buat yang menjalankan. Semoga puasanya diterima oleh Allah dan juga diberikan kemudahan dan kelancaran selama berpuasa. Dan juga jangan lupa untuk menambah amalan-amalannya mumpung di bulan Ramadan. Oke guys, pagi ini gua San Mori di dekat-dekat rumah aja. Gak berani jauh-jauh, lagi banyak razia. Ditambah lagi gua pakai knalpot yang tidak standar. Jadi kali ini gua mau review motor Sabre, Yamaha Sabre alias Saber. Jadi ini motor keluaran Yamaha 150 cc yang bagus tapi sepi peminat. Dan akhirnya mungkin karena tidak mencapai target penjualannya, jadinya produksinya di stop. Kemudian Yamaha keluarin yang baru, itu MT-15 sebagai penggantinya. Tapi kalau di pasaran, kalau di OLX gitu, masih banyak jualan secondnya. Dan harganya itu udah turun banget guys. Di website Yamaha sendiri itu masih ada motor ini. Dikasih harga itu di kisaran 30 juta. Itu untuk harga baru ya. Sedangkan untuk di pasarannya, motor-motor ini yang masih standar itu harganya ada di kisaran 12 juta sampai 15 juta. Itu udah turun banget. Sedangkan buat yang udah di modif banyak ya, itu pasarannya itu sekitar 19 juta. Jadi kenapa motor ini sepi peminat? Kalau gua bilang sih mungkin karena desainnya ya. Desainnya itu unik. Jadi motor ini nih perpaduan antara naked bike sama Moto X trail gitu. Nah, jadi motor dengan bodi yang naked besar begini, tapi posisi ridingnya itu posisi riding Moto X, kayak model-model motor KLX atau CRF. Jadi posisinya itu tangan kita sama badan kita itu deket banget jaraknya gitu. Jadi nggak jauh. Dan desainnya pun motor ini bantet di depan gitu guys. Jadi untuk di depan tuh besar, kekar gitu. Tapi sasisnya itu pendek. Jadi justru posisi buritannya motor ini itu lebih pendek daripada ban belakangnya gitu. Jadi kelihatan banget motor ini bantet.
Kalau pertama kali keluar motor ini itu di tahun 2016. Cuman mulai kayaknya terakhir jual yang baru itu di 2018 atau ya sekitar 2018 deh. Jadi nggak lama beredar di Indonesia, terus akhirnya di stop. Tapi karena itu jadinya motor ini kelihatan langka ya, lumayan eksklusif. Soalnya nggak banyak temennya. Coba aja di jalanan, itu jarang ketemu motor kayak gini. Bahkan gue pernah bawa ke suatu tempat dan masih ditanya itu motor apa sih gitu. Ya karena nggak pasaran kan. Nah, kalau feelsnya motor ini selain posisi ridingnya yang deket ini, jadi kalau tarikannya itu enak, tarikan bawah, tapi tarikan bawahnya enak, RPM sekitar 2000 sampai 7000 itu masih enak. Tapi begitu udah masuk RPM yang tinggi dan di gigi yang tinggi, itu sudah nggak ada tenaganya. Itu kalau buat gua ya. Jadi kalau sudah di gigi 4 itu masih narik, gigi 5 masih narik sedikit. Begitu naik ke gigi 6 itu sudah tidak ada narik lagi. Jadi sudah ngempos gitu. Jadi buat kalian semua yang masih merasa hidupnya tidak berguna, kalian harus ingat masih ada gigi 6 di motor Saber. Nah, dengan posisi riding yang kayak gini namanya naked ya. Jadinya itu beda banget. Jadi gua yang awalnya pakai CBR, yang posisi ridingnya nunduk, biarpun itu sport touring ya, itu kan sebenarnya nggak pegel-pegel amat buat gua. Cuma begitu gua pakai Sabre, wah, beda banget guys. Rasanya itu kayak jauh banget lebih enak gitu. Dan juga karakteristiknya beda. Jadi kalau Saber kan dia tarikannya itu di RPM rendah enak, tarikannya ngejut gitu di RPM rendah. Sedangkan kalau CBR dia itu tarikannya ngempos dulu di RPM sekitar 4000 sampai 5000. Nanti mulai RPM 6000 ke atas baru dia narik gitu. Jadi beda untuk feels ridingnya. Terus kalau motor ini misalkan dibawa ngebut, gua bisa bilang kurang pede ya. Mungkin karena saat posisi riding kayak gini, itu kan badan kita tegak ya guys. Nah, badan kita tegak, jadi semua angin itu kena tuh ke badan lo gitu. Nah, karena itu mungkin pas sudah di kecepatan 80 ke atas gitu, itu jadi agak kagok sendiri kalau gua sih. Karena kencengnya itu berasa gitu kan. Pas sudah mulai 100 gitu jadinya kayak wah kenceng, nggak enak gitu kalau gua.
Tapi kalau di motor CBR, karena posisinya nunduk dan ada windshieldnya mungkin ya, jadinya lebih pede aja kalau dibawa ngebut gitu. Kalau ini gua lebih seneng bawanya nyantai. Ditambah lagi knalpot gua kan nggak standar ya. Jadi kalau dibawa santai itu suaranya enak. Pas sudah di RPM tinggi gua kurang suka juga suara knalpotnya gitu. Jadi gitu guys. Dan kalau untuk modifikasi, tentu aja begitu beli gua modifikasi guys. Tapi ya kecil-kecilan aja. Karena kalau standar tuh rasanya gimana gitu, ya kan. Nanti bakal gua jelasin part-part apa aja yang gua modif. Modifnya minimalis aja, yang penting keren. Nah, tapi untuk zaman sekarang motor ini tuh udah termasuk jadi motor bahan juga, bahan motor-motor custom gitu guys. Kalau untuk customnya, motor ini biasanya dijadiin tipe tracker. Sebenarnya gue mau custom juga kayak gitu, cuma nanti ya mungkin karena begitu gue pakai, gue masih ngerasa cocok untuk style yang kayak gini. Jadinya gue tunda buat custom motornya. Padahal awalnya dulu gue mau beli motor ini karena pengen gue custom jadi tracker. Cuman pas gue pakai, wah enak nih gitu feelsnya. Terus gua urungkan niat gua, ditunda dulu sementara waktu untuk menikmati desain yang seperti ini. Kalau soal handling itu top banget guys. Jadi karena dia di RPM rendahnya juga enak buat ditarik ngejut-ngejut. Jadi saat di perkotaan, misalkan lo ada lagi di kecepatan agak tinggi dikit, terus lo mau selap-selip, itu lo pasti lebih pede guys. Ditambah lagi posisi ridingnya lo kan tegak ya, jadi jangkauan penglihatan lo juga jauh lebih banyak. Pasti lo pede pokoknya buat selap-selip pakai motor ini. Kalau penilaian gua, jadi akselerasinya itu 85, handlingnya itu 90, sedangkan top speednya ya bisa dibilang 78 lah. Itu penilaian pribadi gue ya. Tapi buat yang nanya worth it atau enggak ini motor dibeli di tahun 2021, gua bilang worth it. Tapi balik lagi ke lu sebenarnya. Dengan desain yang seperti ini, lu suka apa enggak gitu.
Karena gua yakin nggak semua orang suka sama desainnya. Desain naked yang pantat di depan itu gua yakin nggak semua orang suka. Atau sebenarnya kalau mau dimodif-modif itu bisa ya, di custom kecil gitu. Kayak headlampnya itu diganti yang model KTM Duke. Itu keren tuh, gue pernah lihat punya orang. Atau kalau gue malah mikir-mikir lagi, gimana kalau yang buritannya itu diganti sama modelannya kayak MV Agusta gitu. Jadinya buritannya kan kecil banget nih motor nih, pendek terus buritannya kecil. Jadi gimana kalau buritannya itu dibikin besar gitu, jadi biarpun pendek tetap garang gitu. Karena kalau desain yang sekarang nih menurut gua, kalau dari depan, dari samping itu keren, tapi kalau dilihat dari belakang itu ya seperti motor biasa gitu. Karena buritannya itu kurang greget ya kalau menurut gua ya guys. Buritannya pendek gue suka, tapi buritannya kurang greget jadinya, karena modelnya yang biasa aja. Nah terus satu lagi nih guys, yang bikin desainnya motor ini terlihat wah gitu, itu ada di sini nih, upside down-nya dong guys. 150 udah pakai upside down. Itu keren banget. Ditambah lagi nih motor naked ya. Jadi kalau motor yang fairing pakai upside down, itu dia kan sebagian ketutupan sama fairingnya. Kalau motor naked pakai upside down tuh kelihatan keker banget dari pangkal sampai bawah. Itu upside down-nya kayak nantangin gitu loh. Jadi clickbait. Udah 800 guys. Mudah-mudahan kebeli next time. Cakep banget. Wow. Pakai single seater lagi. Kali ini gue lagi berhenti buat review motornya. Jadi yang gue udah ganti itu dari depan, yaitu lampu sen. Lampu sennya udah gue ganti. Nah, sedangkan lampu headlampnya masih yang ori ya. Ini udah pakai LED. Itu keren sih. Terus handle kopling sama handle rem itu gua ganti, yang murah-murah aja. Terus lagi spionnya, karena kan di sini nggak bagus sih kalau menurut gua. Jadi gua lepas, ditutup, terus pakai bar end dong. Nggak bar end nggak keren ya kan. Jadi pakai spion bar end. Habis itu gua pasangin voltmeter lagi. Terus ke belakangnya, tentu saja gue lepas spakbornya guys. Nggak keren kalau pakai spakbor. Terus lampu sennya gue ganti lagi juga, yang LED. Nah, karena motor ini pendek ya, bisa dilihat itu pendek. Jadi belakangnya pendek, maksudnya buritannya itu pendek, kelihatan banget tuh. Jadi motor ini sama gue dipasangin mudguard. Karena pertama gue lepas spakboard pakai tail TD,
Giliran gua pakai hujan itu parah banget basahnya, sampai ke helm kotor. Nah terus kondisi motornya juga lagi kotor karena gua kemarin habis pulang dari proyek, belum dicuci lagi, masih ada tanah-tanah sedikit. Nah untuk knalpotnya itu pas gua beli sudah diganti. Ini pakai Yoshimura, tapi Yoshimura yang KW sih kelihatannya. Nah terus karena posisinya motor ini tinggi banget ya, jadi waktu distandarin itu terlalu miring. Akhirnya gua kasih itu guys, ganjel standar. Jadi tapalnya ditambahin biar nggak terlalu miring. Bisa dilihat nih guys. Jadi motornya itu tinggi. Untuk yang tingginya sekitar 160 sampai 170 itu pasti masih jinjit waktu pakai motor ini. Rasanya kayak naik CRF dikit. Nah ini buritannya nih gue bilang biasa aja. Jadi kalau dari belakang tuh sebenarnya, kalau ngeliat belakangnya tuh biasa aja. Cuman kalau ngeliat depannya, nah itu baru wah keker banget gitu. Ditambah lagi spionnya bar N, itu menurut gue jadinya kelihatan lebih lebar gitu stangnya kan. Tapi kalau lagi macet agak susah sih, karena pas nyelip takut ngegesrek ke mobil orang. Jadi harus lebih hati-hati. Oke, kita lanjut riding lagi guys. Kalau rencananya kedepannya ini motor kan bakal gua custom, tapi itu untuk jangka waktu yang lama deh kayaknya. Soalnya gua masih seneng dia kayak begini. Mungkin untuk dekat-dekat ini gua bakalan wrapping ya. Semuanya bakal gua wrapping jadi warna hitam dop. Jadi bakalan kelihatan lebih sangar lagi motornya. Apalagi kalau sampai tulisan sabrenya udah nggak ada ya kan, tuh pasti orang-orang bakalan lebih penasaran lagi, ini motor apa sih gitu kan. Kadang malah beberapa orang begitu nanya, ini bisonnya bang gitu kan. Soalnya tangkinya kan gede gini ya. Ya motor yang tangkinya gede kan orang-orang taunya ya bison gitu, yang pakai kondom gede gini. Nah tapi satu nih yang gue kurang suka, tangkinya itu sesungguhnya kecil guys. Jadi isinya itu cuma sekitar 10 liter lebih dikit, 10,4 atau berapa gitu. Jadinya lebih sering isi bensin. Tapi kalau iritnya, menurut gue lebih irit daripada CBR deh. Cuma gue belum tes ya konsumsi BBM-nya gimana. Kalau CBR gue kemarin kan gue pernah tes 40 km, itu 1 liter dengan ridingnya yang speeding terus ya. Kalau motor ini kan di bawah speeding, gua kurang suka juga. Gua lebih suka gua bawa santai gitu. Jadi nggak tahu tuh nanti gimana. Bakal gua bikin dah kontennya nanti untuk konsumsi BBM ya.
Nih kalau nggak pakai spion di sini tuh kayaknya enak aja gitu. Mungkin karena kebiasaan pakai sport yang udah nggak ada spion di stang ya guys. Jadinya kalau ada spion di stang agak terganggu gua. Oke guys, sekian dulu video review dari gua soal motor Yamaha Saber ini. Jadi thanks for watching. See you in the next video.